Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Pravitasari, mahasiswi Pendidikan Profesi Guru Daljab kategori 1 gelombang 2 di Univet Bantara Sukoharjo. Video yang akan saya tayangkan adalah layanan klasikal mengenai motivasi belajar untuk tugas PPL Aksi 1. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar, nak? Baik. Oke, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa bisa dipimpin oleh Allah. Oke teman-teman, di sini kita berkumpul di sini berbicara ini agar doa sesuai agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Motivasi ada nggak yang punya pengalaman tentang motivasi? Misalnya belajarnya pada saat itu lagi malas atau lagi rajin, ada nggak yang punya pengalaman? Ayo, siapa? Sesa. Pengalamannya apa? Apa pengalaman Sesa? Ya waktu itu pas lagi belajar tiba-tiba ngantuk, ya udah Tera ditinggalin tidur. Tugasnya nggak dikerjakan? Nggak Itu berarti motivasinya lagi malas. Terus kalau Lolita, ada pengalaman tentang motivasi kamu nggak? Pengalaman yang pernah kamu rasakan? Malas juga, berarti sama kayak Sesa. Ada nggak yang pernah sangat amat termotivasi karena menginginkan sesuatu? Ada. Apa? Siapa? Ayo. Ruby? Ruby nggak ada. Orang nggak? Motivasi saat pas mendapatkan yang bagus ada di hadiah. Oh iya, karena diiming-imingi hadiah oleh orang tuanya, Rangga termotivasi untuk mendapatkan nilai yang bagus. Oke, akan menayangkan video mengenai motivasi. Kalian simak dan nanti akan kalian komentari ya. Kalau ngomongin tentang semangat belajar, sebenarnya kalau dalam bahasa psikologi kita tuh lagi ngomongin tentang konsep motivasi. Jadi di video ini gue bakal ngebahas tentang gimana sih caranya biar lo bisa semangat atau termotivasi untuk belajar. Sebelumnya gue mau jelasin dulu semua teori. Jadi menurut salah satu filsuf yang teorinya udah cukup tua, motivasi tindakan saat kita hidup itu sebenarnya cuma ada dua. Nah, dua motivasi ini adalah motivasi yang mendasari semua tindakan kita, ya semua perilaku kita, mulai dari makan dan minum sampai ke perilaku kompleks kayak misalnya belajar atau bekerja. Terus dua jenis motivasinya apa aja sih? Nah, motivasi yang pertama adalah kita melakukan sesuatu untuk menghindari penderitaan. Sedangkan jenis motivasi yang kedua adalah kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan kebahagiaan. Kita tuh melakukan sesuatu cuma karena alasan tersebut berdasarkan teori tersebut. Nah, contoh hal yang dilakukan untuk menghindari penderitaan bagi gue adalah misalnya nih, buang air besar, buang sampah, beli keluar ke warung, ya ini masa minta ampun sih. Terus minum obat, angkat jemuran, dan terjun matahari, dan lain sebagainya. Nah, di sisi lain, contoh hal yang dilakukan untuk mendapatkan kebahagiaan bagi gue adalah main Dota, traveling, hunting foto, kencan, main gitar, ngobrol, dan lain sebagainya. Dan setiap orang pastinya punya kotak-kotak tersendiri untuk mendapatkan motivasi tindakannya. Ada banyak hal yang masuk ke kategori menghindari penderitaan bagi sebagian orang, tapi oleh sebagian orang lain dianggap sebagai tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan. Nah, contohnya adalah belajar. Oke, tadi ada video motivasi. Lalu di sana tadi ada mengenai alasan perilaku yang menyebabkan motivasi. Apa? Ayo, siapa yang bisa? Alin? Kan ada juga tadi, yaitu penderitaan dan kebahagiaan.
motivasi didasari atas dua, kita maunya melakukan karena penderitaan atau kebahagiaan. Kalau memang karena kebahagiaan itu akan dijalankan dengan enjoy, dengan enak, santai, dan hasilnya akan lebih maksimal. Tapi kalau dijalani itu atau termotivasi karena adanya penderitaan, contohnya penderitaan apa tadi? Oke, kita lanjutkan. Ini motivasi. Ada nggak? Sebelumnya Ibu mau tanya, yang kalian tahu tentang motivasi selain harapan, apa tadi? Apa? Dorongan, terus? Kemauan, terus? Semangat. Ada lagi? Tujuan apa? tujuan terkait kemauan diri untuk melakukan sesuatu dulu dari orang. Oke, ada yang bilang dorongan, keinginan, tujuan ini. Saat ini pengertian motivasi adalah sebuah konsep yang digunakan untuk menjelaskan inisiasi, arah, dan intensitas perilaku individu. Motivasi merupakan kekuatan yang mendorong seseorang melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Jadi motivasi adalah kekuatan yang mendorong seseorang melakukan sesuatu. Jadi kita ingin apa yang mendorong kita untuk melakukan itu tuh karena apa? Karena kita ada tujuan. Karena tadi dibilang karena tujuan. Kekuatan ini dirangsang oleh adanya berbagai macam keputusan. Nih, ini adalah ciri-ciri motivasi belajar. Yang pertama, ketekunan dalam belajar. Yang kedua, ulet dalam menghadapi kesulitan. Ketiga, minat dan ketajaman dalam belajar. Keempat, berprestasi dalam belajar. Kelima, mandiri dalam belajar. Ini adalah macam-macam motivasi. Ada dua ya. Motivasi belajar intrinsik, yaitu adalah motivasi yang berasal dari diri siswa sendiri untuk belajar. Motivasi yang adanya di dalam diri kalian sendiri yang bisa kalian kembangkan. Yang kedua, motivasi belajar ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar, contohnya dari lingkungan, seperti yang tadi saya bilang. Ini langkah-langkah untuk meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama, membuat agenda belajar yang jelas. Ya, jadi kalian sebelumnya harus membuat agenda dulu. Agenda belajar kalian apa, kalian tulis. Lalu yang kedua, tentukan gaya belajar. Waktu itu kita sudah pernah ya tes gaya belajar. Jadi sudah tahu kan gaya belajarnya seperti apa. Terus hal yang harus dilakukan dengan gaya belajar tersebut apa, kalian sudah tahu. Lalu istirahat yang cukup. Oke, belajar memang harus, tapi harus diimbangi dengan istirahat. Tidak bisa kita sebagai manusia belajar terus-menerus tanpa adanya istirahat. Karena otak kita memerlukan waktu untuk istirahat. Maksimal kita belajar 2 jam lah. Lalu istirahat sebentar, baru belajar lagi biar otak kita merefresh kembali. Sama seperti laptop gitu kan, dia harus di-refresh. Lalu yang keempat, coba hindari gangguan belajar. Gangguan pada saat kita belajar, kalian harus tahu apa nih gangguannya. Contoh yang di rumah punya adik-adik kecil. Kalau saya lagi belajar sore hari, adik-adik saya suka mengganggu Bu. Itu termasuk salah satu gangguan belajar. Pada saat kita seperti ini belajar, di luar berisi atau ada temannya yang keluar masuk, otomatis itu menjadi salah satu gangguan. Konsentrasi kita akan buyar. Lalu cari suasana yang tepat. Nah, sama tadi karena ada gangguan itu, kita makanya harus mencari suasana yang tepat untuk belajar. Mungkin ada di antara kalian kalau belajar tuh saya senangnya belajar di pagi hari. Misalnya saya bangun jam 2 tuh saya sholat tahajud, setelah itu saya belajar, saya lebih masuk seperti itu belajarnya dibandingkan saya malam untuk belajar. Karena malam saya sudah lelah sekolah, belajar lagi capek nggak masuk, jadi saya lebih enak belajar di pagi hari. Jadi suasana belajar itu kalian sendiri yang tahu, kalian bisa menerimanya kapan. Lalu belajar bersama teman, belajar berkelompok.
Kalau saya zaman dahulu itu belajar kelompok saya senang karena bisa belajar sambil bermain. Ya, kita bermain kan sama teman kan kalau di belajar cuma sendiri, mengerjakan apa-apa tugas sendiri. Nih, itu ada beberapa tokoh inspiratif yang mungkin bisa menginspirasi kalian. Yang pertama adalah Ghanim Al-Muhtaq. Ada yang tahu Ghanim? Siapa Ghanim? Siapa? Oh iya, tokoh yang membuka Piala Dunia kemarin Bu. Iya, nah. Dia adalah orang Qatar. Beliau adalah penyandang disabilitas. Ini kemandirian atau syarat-syarat untuk berdiri sendiri. Yang satu, percaya diri. Kita harus memiliki kepercayaan diri. Jangan minder, nggak usah takut. Ya, keadaan lingkungan kalian misalnya, dia pintar, nggak apa-apa kalian bisa. Kan berulang kali aku bilang tidak ada yang bodoh, semuanya pintar asal mau berusaha. Jadi kalau kita mau usaha pasti bisa. Tapi kalau kita tidak ada usahanya, ya hasilnya ya yang nantinya mengecewakan. Terus yang kedua, kepribadian yang menyenangkan. Jadilah pribadi yang menyenangkan. Jadi orang-orang juga senang. Oke, yang ketiga mensyukuri diri sendiri. Yang keempat menghilangkan perasaan rendah diri. Perasaan rendah diri tadi sama ya, seperti yang di atas. Kita percaya diri, jadi jangan merasa rendah diri. Yang kelima nih yang paling penting juga nih, disiplin. Kita harus disiplin terhadap diri sendiri. Jangan disiplin karena orang lain. Kamu ke sekolah disiplin, pakai seragam, datang tepat waktu, tapi karena takut dihukum, jangan gitu. Saya disiplin untuk diri saya sendiri sehingga kedepannya saya akan terbiasa berdisiplin. Semua akan terbiasa karena dilakukannya, bisa karena biasa. Yang keenam, penuh semangat dan keberanian. Ini ada ciri-ciri orang sukses yang bisa saya ambil, yaitu memiliki kepribadian unggul, mengenal dirinya sendiri, mempunyai keahlian, mempunyai kemauan, memiliki kekayaan mental dan spiritual. Ayo, siapa yang mau maju dipersiapkan. Yang harus kita teladani. Ini yang bisa kita teladani. Saya Kadia Jana, saya perwakilan dari kelompok 2. Saya di sini akan membacakan soal tentang motivasi dan tokoh yang menginspirasi kelompok kami. Nomor 1 adalah motivasi adalah sikap yang mendorong seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Nomor 2 adalah motivasi adalah suatu pemikiran, perasaan yang di dalam diri individu yang memberikan kekuatan untuk mencapai tujuan tertentu. Seperti saya termotivasi oleh kakak saya yang bisa sukses dan lulus dengan nilai terbaik. Yang ketiga adalah yang pertama memiliki agenda belajar, yang kedua tentukan gaya belajar, yang ketiga hindari gangguan belajar, yang keempat cari suasana belajar, dan yang terakhir adanya kemampuan belajar. Yang keempat adalah menjelaskan dengan jelas, tidak menjelaskan dengan terburu-buru, bercerita sesuai dengan kenyataan, dan tidak mengada-ngada. Motivasi merupakan suatu dorongan atau kekuatan dalam diri siswa untuk mencapai tujuan. Menurut pendapat saya, pengertian motivasi adalah semangat untuk belajar. Langkah-langkah untuk meningkatkan motivasi adalah semangat dalam belajar, mencari suasana belajar, hindari gangguan. Yang pertama, motivasi adalah dorongan seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua, suatu pemikiran, perasaan yang di dalam diri individu yang memberikan untuk melakukan tindakan pencapaian.
Yang ketiga, memiliki tujuan, atur waktu pasti untuk belajar, cari tempat yang nyaman. Yang keempat, saat sedang belajar dengan rasa malas, teringat tujuan kita belajar untuk masuk perguruan tinggi, maka tumbuh kembali rasa semangat yang kita punya. Yang kelima, membuahkan hasil karena mengandung nilai moral yang bisa kita teladani dalam kehidupan. Yang keenam, menabung untuk traveling. Perkenalkan, nama saya Fika Septiadara. Refleksi dari pembelajaran hari ini, saya jadi tahu betapa pentingnya kita mempunyai motivasi diri. Dari pembelajaran hari ini yang saya tangkap motivasi maksudnya refleksi itu pembelajaran untuk memahami apa itu arti motivasi sehingga kedepannya kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita udah tahu bagaimana cara ciri-ciri orang sukses, terus langkah-langkah untuk memotivasi diri. Berarti kalian bisa ya sekarang memotivasi diri kalian sendiri. Pada saat kalian berada di titik rendah atau malas, khususnya untuk belajar, berarti sudah bisa memotivasi diri sendiri. Ya, tadi kan sudah kita lihat semua. Nanti Ibu akan tayangkan satu tokoh inspiratif yang mungkin akan menjadi inspirasi bagi kalian. Bagaimana beliau bisa mencapai sukses. Bersyukur bisa menyelesaikan semua masalah dan rasa Siapa beliau? B.J. Habibie. Siapa beliau? Di Indonesia itu beliau dulu pernah jadi apa? Presiden. Ya? Yang ketiga. Apa kata-kata inspiratif yang tadi beliau sampaikan? Jadilah mata air yang jernih yang bisa memberikan kehidupan bagi sekitar. Kita harus bisa menjadi mata air yang jernih agar bisa memberikan kehidupan bagi sekitar. Oke? Menurut saya cukup sekian materi layanan klasikal yang saya berikan pada hari ini. Sebelum kita tutup, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu karena tadi kita awali dengan berdoa dan kita akhiri dengan berdoa agar semua yang kita pelajari hari ini bisa membawa kebaikan bagi kita semua, ya, dan kalian bisa menjadi termotivasi dengan apa yang sudah tadi saya berikan.
Silakan Cesar. Baik teman-teman, alangkah baiknya sebelum kita keluar kita menyudahi pembelajaran hari ini dengan membaca doa sesuai nama masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Baik, kurang lebihnya saya minta maaf apabila saya ada kesalahan. Kita ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri applause buat kita semua. Terima kasih anak-anak guru, anak-anak hebat. Cesar, bentar, Mas, bentar,